Pengertian keseimbangan lingkungan bisa diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KPBI, kata keseimbangan berarti keadaan seimbang, sedangkan lingkungan bisa diartikan sebagai keadaan alam sekitar yang ada di langit dan bumi. Kriteria lingkungan yang dikatakan seimbang atau equilibrium adalah terdapat pola-pola interaksi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas yang berlangsung secara proporsional. Cara menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, menggunakan produk daur ulang. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Faktor-faktor terganggunya keseimbangan lingkungan. Salah satu faktor keseimbangan lingkungan adalah bencana alam. Secara umum terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, yakni faktor alami atau faktor yang terjadi akibat adanya kondisi alam tertentu seperti perubahan cuaca, iklim, bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, faktor manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan akibat adanya aktivitas-aktivitas manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan: yang pertama, pencemaran radiasi, yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran tanah, yang keempat, pencemaran suara atau kebisingan, yang kelima, pencemaran udara. Sejak beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas-gas ini, terutama karbon dioksida, menangkap panas di atmosfer dan menyebabkan kenaikan suhu global. Kenaikan suhu ini kemudian mencapai perairan laut, mempengaruhi ekosistem yang sensitif. Telah mengakibatkan peningkatan larutan asam di perairan. Hal ini berdampak buruk pada terumbu karang, organisme kalsium, dan spesies lain yang sangat tergantung pada keseimbangan pH yang stabil. Setelah itu, naiknya suhu air laut menyebabkan bleaching terumbu karang yang parah, yang mengakibatkan kerugian ekosistem yang luas dan ancaman terhadap beragam kehidupan laut. Penyelesaian beberapa langkah yang dapat diambil antara lain mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi terumbu karang, memperkuat pengawasan dan penekanan hukum, dan meningkatkan